Ya kalau namanya hobi, kita susah bilangnya apa pemicunya. Memang hobi itu kan dia mungkin barangkali sifat bawaan. Nah, jadi sampai sekarang ini pun kalau namanya udah otomotif, udah hobi, kadang kita nonton pun balapan sampai ke Surabaya sana pun kita kejar, main sampai ke Pekanbaru sana pun kita ikuti, walaupun zaman dulu uang pas-pasan. Nah, pokoknya gimana caranya supaya bisa ikut. Nah, itu kita buat. Kalau yang namanya udah hobi, kita begadang, nggak makan, nggak tidur juga nggak terasa. Saya Diki, yang komplitnya Diki Yusuf, pemilik bengkel Arena Motorsport and Design, dengan alamat kita Jalan Setiabudi nomor 54, Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Medan. Nah, kebenaran dulu waktu liburan saya sering diajak ibu ke Jakarta. Di Jakarta belanja-belanja aksesoris, body kit. Nah, itulah dinandani mobil pribadi yang dipakai untuk kuliah. Ada teman-teman pada nitip, nah disitulah awalnya. Jadi bukan cita-cita awal untuk buka bengkel, enggak. Jadi kondisi yang membawa seperti itu. Nah, jadi setelah itu kena ramainya permintaan, jadi kita stok barang di bengkel teman. Pertama numpang. Nah, kemudian setelah ramai kita itulah sewa di Jalan Setiabudi juga 3 tahun. Nah, habis itu barulah kita pindah menetap di sini gitu. Masa-masa SMA saya ikut balapan grass track, tapi saya nggak punya motor. Saya paling sewa motor teman dulu, sama baju pun saya pakai baju teman lah. Nah, jadi setelah saya berkeluarga tahun 2000 berapa ya, 2006-an, ada lagi jalan-jalan keluar, saya ngelewatin satu toko, saya lihat di situ ada jual aparel motocross. Itu saya beli, dari mulai perlengkapan komplitnya semuanya. Kepengen gitu, karena dulu nggak kesampean kan. Wah, ya udah kepengen, saya beli aja, saya pakai aja di rumah. Motor saya belum ada waktu itu gitu. Jadi 2 tahun depannya ada saya beli special engine 2 unit. Saya buatlah tim balapan. Waktu itu pembalapnya Ilham Rajali sama Bambang Hararjo. Wah, itulah dia awal mula Arena Motorsport Grass Track ya. Zaman dulu kita balapan ya mesti kerja keras, karena spare part racing pun itu kita susah untuk dapatkan. Jadi modifikasi untuk kendaraan balap kita itu secara alami aja lah. Kayak papan nomor juga kita modifikasi kadang dari plastik karton, ya kan. Nah, kemudian kalau teknologi dulu nggak begitu maju, paling di engine kita melakukan perubahannya paling dengan bobotan-bobotan, nggak komponen racing. Nah, mungkin lebih mengasah ke skill kita lah, ke orangnya. Dan kalau di mobil, saya dulu pertama balapan mobil ikut di drag race ya. Nah, drag race tahun 99 kayaknya. 99. Pertama waktu itu saya lihat ada di Medan kejuaraan drag race. Saya kepingin ikut. Habis itu saya cari mobil yang mau dimodifikasi. Kebetulan saya dapat Honda Estilo tahun 92 yang bekas.
Itulah mobil sehari-hari saya pakai dulu. Nah, kemudian kita modifikasi lah mesinnya. Dulu itu piston-piston semuanya itu kita bubut dari piston lokal, nggak pakai yang racing import luar punya. Camshaftnya juga kita bubut, ada dibantu dengan Pak Didi Honda almarhum yang dari Jakarta. Nah, kemudian kita ikut main kemarin itu. Waktu itu kita cuman target dapat mengikuti finish 5 besar aja. Ya alhamdulillah dapat hasil waktu itu, langsung juara 1 kalau nggak salah di kelas 22 kalau nggak salah dulu ya. Modifikasi sampai 1800. Pertama satu Estilo itu mungkin kelihatan dari tampilannya sporty ya. Mungkin dari awalnya itu kan kita lihat dari mata turun ke hati dulu. Nah, kemudian barang-barang Honda ini kan dia jual spare part racingnya cukup banyak, tidak susah untuk ditemui. Kemudian juga dia varian merek-merek racingnya dia cukup banyak, ada Spoon, ada Mugen, macam-macam ya, yang lebih gampang mungkin didapat daripada merek yang lain. Habis itu bengkel-bengkel juga yang paham tentang mesin Honda ini juga cukup banyak. Nah, jadi awalnya mungkin berasal dari situlah dia. Saya juga dulu dari mainan mobilnya dari mulai sedan sampai minibus, double cabin sampai jeep. Jadi kita di sini mobilnya nggak ada yang spesifik, semua juga kita modifikasi. Seperti yang lihat di sini ada sedannya, ada Nova, ada Estilo, ada Wrangler, ada double cabin juga. Jadi ada mobil-mobil on road, ada mobil-mobil kesan off-road juga ada gitu. Jadi kita nggak terfokus dengan modifikasi Jeep atau sedan. Jadi semua di sini masuklah mobilnya. Dari mulai pengecatan, kita oplos warna yang keinginan customer, tidak mau beda dengan yang lain, tidak mau sama dengan yang lain gitu kan. Demikian juga pembuatan bumper-bumper double cabin, bumper Jeep, roll bar, roll kick, nah itu kita buat juga. Dan pengecatan juga kita lakukan di oven, supaya untuk hasil yang lebih baik lagi. Kalau untuk modifikasi body kit juga bisa, cuman kadang kita juga dengan untuk pembuatan yang seperti itu kan dia handmade ya. Kalau handmade itu kan memerlukan waktu juga yang ya lihat tingkat kerumitannya. Jadi namanya modifikasi mobil ini waktunya juga nggak bisa kita patokin, mau bisa 2 bulan, mau bisa sampai 1 tahun, iya kan? Nah, tergantung lah. Karena juga kalau namanya udah handmade, kita juga yang detail-detailnya juga harus kita presisiin. Kiri kanannya itu kan susah nyamainnya. Jadi mungkin setelah udah dihalusin, hampir masuk ke pengecatan, itu kita lihat lagi kiri kanannya. Kalau belum presisi ya itu mesti harus kita kerjain lagi. Jadi juga orangnya juga harap maklum, harus mengerti gitu. Kita juga mobilnya mau bagus, dan dia juga harus punya waktu untuk itu. Nah, kalau pengecatan juga tergantung kondisi mobilnya. Jadi kalau mungkin tanpa ada pengelasan bodi yang keropos, hanya pengecatan, dia jenis sedan itu dengan cat yang kita oplos, modifikasi warna,
itu kisarannya antara sekitar 10 sampai 15 jutaan gitulah. Tapi kalau dia yang banyak juga yang sekarang ini double kabin yang ala-ala mobil off-road, banyak yang untuk body lift, custom bumper, cat. Itu biasanya kita buat custom bumper ala mobil off-roadnya, bumper depan, belakang, tangga dengan roof racknya itu sekitar antara 15 juta ke 20 juta. Nah, kalau pengecatan bodinya sekitar antara 15 sampai 20 juta. Jadi ambillah yang positif dari dari dunia internet ini, apalagi khusus yang spesialis untuk hobi modifikasi mobil, ambil yang positif untuk warna-warna modifikasi di Indonesia. Jangan terlalu menciplak modifikasi yang di luar, kembangkan modifikasi kita sendiri, jangan ragu, jangan malu. Walaupun pakai barang yang misalnya KW atau barang buatan handmade, yang penting kita salurkan hobi kita di dunia otomotif ini, karena namanya hobi itu bukan berarti harus buang uang yang banyak. Dia hobi itu kita lampiaskan mungkin rasa emosi sama rasa kecintaan kita dengan otomotif ini. Kita membuat terobosan modifikasi. Ya, kalau bisa kita yang ditiru orang luar, jangan kita niru orang luar gitu. Harapan kita ke depannya untuk lebih memajukan dunia otomotif lagi, dapat support dari pemerintah ini tentang regulasi, mungkin regulasi modifikasi di mobil, jadi bisa lebih digampangkan, lebih dibantulah untuk melegalkannya gitu. Karena terkadang kita juga banyak modifikator itu terbentur dalam hal spesifikasi. Jadi seperti kita misalnya buat mobil tubular off-road, nah itu legalnya gimana? Kita ganti mesin yang upgrade lagi, itu kan untuk legalitasnya mungkin lebih dibantu lagi gitu, supaya lebih anak-anak balap ini bisa lebih berkembang tanpa rasa takut. Nah, jadi mungkin pemerintah bisa lebih menempatkan orang-orang di ini yang lebih mengerti untuk dapat mengarahkan orang-orang yang hobi otomotif ini ke legalitas yang lebih jelas. Saya rasa kalau untuk modifikator dan pembalapnya, Indonesia cukup mempunyai potensi yang besar. Nah, ini alhamdulillah mungkin sirkuit balap kita di Mandalika sudah hampir kelar. Nah, kita harapkan ada juga lagi sirkuit bertaraf nasional dan internasional dalam hal sirkuit motocrossnya, sirkuit di luar Sentul, mungkin ada di Sumatera Utara. Jadi intinya kita juga pehobi-pehobi otomotif ini siaplah mendukung pemerintah.